Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa bersama saya Ardian Rangga, Experiential Learning Coach. Fokus pada perubahan perilaku menggunakan pendekatan experiential learning. Pada hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana hipnotik psikologis bisa mengubah cara kita menjual, bahkan mendorong perubahan perilaku pelanggan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ada seseorang yang membeli sesuatu tanpa berpikir panjang? Atau mungkin Anda pernah melihat ada iklan atau rekomendasi teman dan langsung merasa harus punya produk tersebut. Kalau Anda pernah mengalami ini, seolah-olah ada dorongan di bawah sadar yang tidak bisa Anda kendalikan. Nah, jawabannya mungkin terletak pada hipnotik psikologis dalam penjualan. Hipnotik psikologis dalam penjualan adalah teknik yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku pelanggan secara halus tanpa mereka sadari. Metode yang diterapkan menggunakan metode-metode psikologis yang mempengaruhi pikiran bawah sadar. Karena hasil riset dari Gerald Zaltman, Profesor Harvard, menyatakan 95% keputusan pembelian dibuat oleh pelanggan di alam bawah sadar. Artinya, seringkali pelanggan tidak menyadari bahwa keputusan mereka telah dipengaruhi oleh teknik psikologi tertentu. Saya akan jelaskan bagaimana sih hipnotik psikologis itu bekerja. Prinsip pertamanya adalah bangun emosional. Agar apa? Agar pelanggan membuat keputusan. Hipnotik psikologikal ini adalah sebuah cara untuk mempercepat pelanggan merubah perilaku mereka yang awalnya mereka hanya ingin tahu, hanya mau melihat, lalu kita sentuh dengan pendekatan-pendekatan psikologi sehingga mereka membuat keputusan, perubahan perilaku mereka menjadi membeli. Nah, ini adalah gambaran bagaimana hipnotik psikologis itu bisa bekerja dengan baik. Saya akan sampaikan ada 3 pendekatan hipnotik psikologis dalam penjualan. Pertama adalah sugesti positif. Pastinya melalui ucapan-ucapan persuasif, ekspresi yang selaras dengan cara berpikir pelanggan. Maka kita mesti pahami juga bagaimana cara berpikir pelanggan. Itu nanti kita akan bahas di video yang berbeda ya. Di kali ini kita akan bahas sugesti positif menggunakan sebuah kalimat-kalimat persuasif. Seperti misalkan, jika Anda memiliki emas ini, Anda akan merasa tenang, lebih percaya diri dalam mengelola keuangan masa depan Anda. Investasi emas tidak hanya membantu Anda mengamankan masa depan, tetapi juga memberi kesempatan untuk pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Setiap melihat emas, Anda akan ingat bahwa keputusan Anda hari ini membawa manfaat besar bagi keluarga Anda. Kalau kita perhatikan menggunakan sugesti positif ini efektif karena terdapat gambaran positif, yaitu ada gambaran ketenangan, kepercayaan diri, keamanan keuangan, dan memberikan hasil jangka panjang. Kemudian juga ini menyentuh emosi karena ada frasa masa depan keluarga, pertumbuhan yang stabil. Dan skrip ini juga menyentuh bagaimana memberdayakan pelanggan, memberikan pelanggan merasa kontrol atas keputusan mereka sendiri. Nah, ini adalah pendekatan sugesti positif. Kemudian yang kedua adalah pengaruh emosi. Pelanggan sering membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan logika. Pelanggan yang memiliki koneksi emosional dengan suatu merek ini memiliki 306% lebih tinggi nilai umur pelanggan tersebut. Artinya customer lifetime value mereka lebih tinggi ketika mereka sudah punya kedekatan dengan kita. Kita sudah mampu mengaruhi emosi mereka. Yang ketiga adalah storytelling. Nah, menceritakan kisah yang menyentuh dan relevan. Karena hasil riset dari Jerome Bruner, seorang psikolog positif, storytelling meningkatkan daya ingat itu 22 kali lebih tinggi dibanding kita hanya menyampaikan fakta. Maka yuk kemas cerita kita agar menyentuh emosi dan agar pelanggan segera membuat keputusan berubah perilakunya untuk segera membeli. Mungkin itu teman-teman semuanya video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Anda bisa terapkan dan berjumpa di video selanjutnya untuk pemaparan materi-materi yang lebih rinci lagi. Sampai berjumpa.